Oke, kita akan membaca dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Sebetulnya satu perikop ya, Matius 6. Kita mulai dari Matius 6, bukan ayat 9, tetapi sebetulnya mulai dari perikop. Mulai dari ayat 5 ya, mulai dari ayat 5 sampai ke ayat yang ke-15. Ya, ayat ke-5 sampai ke-15. Ibu Nerliana, silahkan. Bisa dinyalakan mikrofonnya dan baca dari ayat 5 sampai 15 ya jadinya ya. Siap, Pastor. Silahkan. Matius 6 ayat 5 sampai 15. Demikian bunyinya. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian, Pastor. Haleluya. Sebelum kita melanjutkan, Ibu Ana akan membacakan Efesus 6 ayat 4. Ya. Efesus 6 ayat 4. Dan Ibu Nerliana tolong siapkan Maleakhi 4 ayat 6. Maleakhi berapa, Pastor? Maleakhi 4 ayat 6. Ibu Ana mempersiap baca Efesus 6 ayat 4. Sudah siap? Oke, Ibu Ana dulu. Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. Lanjut, Ibu Nerliana. Siap. Maleakhi 4 ayat 6 demikian. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian, Pastor. Ya, bagus sekali ya. Di dalam doa Bapa kami, ya tadi kita sudah bacakan secara lengkap. Saya tidak akan berapologia dengan doa Bapa kami, mengapa, bagaimana, dan seterusnya, tapi kita langsung masuk ke dalam meditasinya, dalam perenungannya, meditate, bagaimana kita merenungkannya. Nah, maka ketika kita belajar doa Bapa kami, banyak orang menganggap doa Bapa kami ini seperti mantra. Oh, jadi nggak berlaku lagi, begitu kan? No, saya tidak setuju. Ya, saya tidak setuju bahwa doa Bapa ini adalah sebuah mantra.
Nah, tetapi pada kenyataannya, waktu saya di dalam masalah yang besar, saya nggak bisa berdoa, ya, berbahasa roh pun garing, saya apa? Doa Bapa kami. Dan mengucapkannya seperti mantra. Wah, tak ucapkan saya ini bisa ratusan kali itu doa Bapa kami itu. Di dalam masalah yang begitu besar, saya ucapkan itu bisa ratusan kali itu doa Bapa kami itu ya. Udah nggak bisa apa lagi, ya kan? Jadi cuma bisa doa Bapa kami. Nah, saya masih bersyukur, saya masih bisa menghafal doa Bapa kami. Karena waktu kalau Anda baca ceritanya Richard Wurmbrand itu yang dianiaya di Rusia, bahkan dia sudah nggak hafal waktu dia dikebukin, disiksa ya di Rusia, di negara komunis waktu itu tahun 86-an itu ya. Dia sampai dia bilang, dia cerita di bukunya itu ya. Dia sudah blank otaknya, dia cuma ingat doa Bapa kami itu pun hanya depan, Bapa kami yang di sorga. Udah selesai. Dia hanya ingat itu saja. Mengerikan ya, dalam tekanan dan dalam aniaya yang luar biasa, bukan cuma dalam tekanan dan aniaya, bahkan dalam problema masalah hidup kita. Sampai kita nggak bisa berdoa. Tapi Tuhan Yesus sudah ngajarin kita doa yang indah sekali. Bapa kami yang di surga. Titik, sudah selesai. Udah lupa. Mungkin saudara nggak hafal Pancasila aja, nggak hafal juga kan. Doa Bapa kami juga nggak hafal. Ya, paling tidak saudara bisa hafal Bapa kami yang di surga. Paling tidak saudara masih bisa berdoa itu, haleluya, puji Tuhan, Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Paling tidak saudara masih begitu, bersyukurlah Anda, berarti Anda bisa berdoa. Ya. Nah, banyak orang-orang sudah sampai keluh lidahnya, mau bilang Bapa kami saja nggak bisa. Dia bilang Bapa kami, wah yang ada cuma apa kepahitan. Waktu lalu di hari Minggu itu ya, saya pernah cerita, kami dulu di persekutuan pelajar-pelajar itu ya, saya sebagai yang paling tua dengan beberapa tim gitu ya, saya yang paling tua kan ceritanya, jadi mereka manggil saya kakak, ya kakak gitu kan. Nah terus ada satu teman persekutuan ini, ya anggota ini, kami semua militan-militan ya, tapi begitu suatu ketika kita dapat pelajaran hati Bapak, saya menangkap cerita ini, hati Bapak, ya kan, saya senang dengan hati Bapak ini, dan saya mengajarkannya kepada adik-adik kami di persekutuan doa tersebut. Adik-adik rohani ya tentu semua dan sama asal. Terus saya cerita tentang hati Bapak. Waduh mau dijamah Tuhan, semua nangis-nangis. Sorry ya, dijamah Tuhan dalam tanda kutip. Bisa dijamah Tuhan beneran, bisa cuman karena ya anak remaja, kita ceritain yang begitu-begitu kan mudah tersentuh hatinya. Tetapi beberapa orang memang akhirnya dirubahkan dengan hati Bapak itu. Tetapi ada satu anak, ya, anak dia bingung. Dia bingung, dia tinguk begitu kan. Nah, suatu ketika dia ngomong, cerita jujur, "Kak, saya itu waktu Kakak cerita hati Bapak, saya bingung loh." "Loh, kenapa?" Saya bilang begitu. "Saya itu nggak punya bapak." "Loh, kenapa nggak punya bapak?" "Iya, orang tua saya bercerai." Dan setiap kali dia ditanya, "Bapakku siapa?" "Udah mati." Mamanya bilang begitu, "Udah mati. Bapakmu itu orang tidak baik pokoknya." Padahal ternyata tinggal satu kota. Bapaknya itu tinggal satu kota ternyata, tapi pokoknya sudah mati. Setiap ditanya sudah mati. Jadi dia bingung, bapakmu nggak baik. Jadi ketika setiap kali saya berdoa, Bapa kami di surga, kakak tadi bilang hati Bapak, saya bingung, hati Bapak itu seperti apa? Saya itu tidak tahu punya Bapak itu kayak apa rasanya. Jadi kalau bilang pemulihan hati Bapak, kita harus punya hati Bapak dalam hidup kita, ada hati Bapak, saya bingung, hati Bapak yang mana? Saudaraku, berbahagialah saudara yang punya orang tua yang pernikahannya bahagia. Di dalam kelas apostolik yang kita adakan ya, kita ada kelas apostolik ya, kita baru ada 2 kelas apostolik. Itu kita belajar tentang pernikahan dan sebagian besar masalah di dalam jemaat dan di dalam bangsa semua di seluruh dunia bahkan adalah masalah pernikahan. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak menikah. Simon Levin punya anak dan ditinggal. Anaknya bingung, bapakku siapa? Dan ketika kita cerita hati Bapak, mereka bingung. Aku nggak punya bapak kok, mamaku single parent. Bahkan hati Bapak, sebentar, mamaku namanya Nancy, bapakku namanya Camille. Loh, kok perempuan semua? Kalau di Eropa banyak ya, bapaknya perempuan dia. Banyak, bingung dia dengan hati bapak itu kan laki-laki. Di rumah saya ini mama saya perempuan, bapak saya juga perempuan. Tambah repot lagi tuh.
Singkat cerita, saudaraku, banyak orang hilang hati Bapak. Kalau Anda dengarkan khotbahnya Koden kemarin ya, Pak Daniel Alexander, waktu hari Minggu kemarin, Anda bisa cari ya. Dia cerita, orang bisa memaafkan ibu. Banyak orang itu mudah sekali untuk memaafkan ibu, dan mom never mistake. Mama itu nggak pernah bikin salah. Ya. Tetapi ketika bilang, Bapak, jangan sampai Bapak bikin salah. Dendamnya sampai dibawa mati. Ketika mama itu bikin salah, anak itu nggak dendam, bisa ngampuni ya. Banyak ya, banyak kejadian-kejadian. Tetapi ketika si ayah ini bikin salah, dendamnya dibawa mati, saudara. Ada satu ungkapan ya dalam psikologis. Seorang ayah adalah cinta pertama bagi putrinya kalau dia punya anak perempuan. Seorang ayah adalah cinta pertama bagi putrinya. Ketika Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya untuk berdoa Bapa kami yang di surga, saat itu asing ya bagi orang Israel. Doa memanggil Allah adalah Bapa. Padahal memanggil sang El yang singular itu sebagai Bapa, itu di zaman perjanjian lama sudah ada. Yaitu ketika Daud memanggil Abi Atah Eli, Mazmur 89 ayat 26 atau 27 ya. Abi Atah Eli, Allahku, Bapakku, gunung batuku. Dan Yesus di dalam terus itu jarang sekali dibilang bahwa Allah adalah Bapanya. Tapi orang Israel itu agak asing, kok Allah itu Bapanya. Jadi waktu Yesus berkata Allah adalah Bapanya, marah orang Yahudi. Kamu ini menghujat. Dia bilang begitu. Mengapa menghujat? Abraham itu Bapa kami. Loh, Tuhan Yesus ngajari pada murid-muridnya bahwa Theos adalah Bapaknya. Theos adalah Bapaknya. Nah, tapi orang Yahudi bilang, Abraham Bapak kami. Theos, bukan, Bapamu itu adalah iblis. Ya, iblis adalah Bapamu, Bapak segala pendusta. Perdebatan teologis waktu itu ya, terjadi apologia itu. Tetapi singkat cerita, konsep Bapa itu hilang dan menjadi sebuah retorika di dalam jemaat Tuhan. Bahkan hari ini, ketika Anda berdoa Bapa kami yang di surga, Anda sudah blank itu Bapa. Anda nggak merasakan itu Bapa beneran loh. Sehingga Anda kacau dengan kata Bapa Allah dengan Tuhan. Bapa Allah dengan Tuhan, bingung semua. Sehingga waktu berdoa, Anda kacau sekali dalam pemikiran. Yesus mengajar dengan jelas sekali, berdoalah kepada Bapa di dalam namaku. Bapa yang di surga dan di dalam nama Yesus Kristus. Ya kan? Berdoalah kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Sebenarnya konsep itu jelas, kita nggak akan lari ke sana. Tetapi konsep Bapa itu, makanya tadi di Maleakhi 4 ayat 6, di Efesus 6 ayat 4, hai Bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Konsep Bapa itu hilang. Tetapi Tuhan Yesus mengembalikan image, citra, figur Bapa itu kepada kita. Lukas 15 itu cerita tentang anak yang hilang. Itu kuat sekali, message itu kuat sekali dalam hidup saya. Bagaimana seorang ayah yang menantikan anaknya. Makanya Tuhan Yesus ngajari kita itu seperti anak yang hilang kembali kepada sang Bapa. Tuhan Yesus begitu menekankan pentingnya tentang Bapa ini supaya kita bisa memanggilnya Bapa. Di dalam Yohanes 1 dituliskan, kita ini anak-anak Allah. Jadi kalau kita anak, ia adalah Bapa. Tapi anak-anak yang bukan karena keinginan seorang manusia, hawa nafsu. Tetapi anak-anak Allah karena kita percaya di dalam namanya. Sehingga kita dilayakkan untuk menjadi anak-anaknya. Konsep Bapa ini sangat penting. Begitu kita kehilangan konsep Bapa ini, maka seluruh sisa iman kita akan garing. Bukan berarti itu nggak bermutu. Enggak, Anda tetap bisa beriman, tetapi Anda akan kehilangan makna dari Bapa ini, sehingga Anda kehilangan rasa percaya diri bahwa ia adalah Bapa yang akan mengayomi kamu. Makanya banyak orang percaya kepada Yesus, beriman, tapi dia gagal mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, kepada Bapa. Sorry ya, konsep saya juga salah. Karena latah ya, kita ini kebiasaan latah.
kepada Tuhan. Tuhan yang mana nih? Tuhan Yesus apa Bapa nih? Nah, makanya orang-orang Trinitas ribut. Tapi simpel sekali, kita jangan bicara one to three lagi, kita konsepkan aja apa yang tertulis. Kita disuruh percaya kepada Bapa, mempercayakan hidup kita kepada Bapa. Ya. Dan kita gagal. Padahal Yesus bilang, bahkan Bapa yang jahat di dunia ini tidak akan memberikan ular beracun kepada yang minta roti. Tapi kita gagal. Jadi waktu Anda berdoa, Bapa kami yang ada di sorga, Bapak saya dulu, waktu saya minta roti dikasih gebuk. Dulu saya minta dibelikan Otelo, malah saya disabet. Saya dulu minta dibelikan Magic Block, malah digebukin. Aduh, sebentar, Bapak yang mana nih? Dulu saya minta beliin, wah, Bapak yang mana nih? Kita punya figur yang jelek, sehingga apa? Waktu Anda berdoa, Bapa kami di surga, tolong Tuhan, aku ingin jodoh yang baik. Terus dalam pemikiranmu apa? Itu berarti jelek. Oh, tidak. Ya, cinta yang dari Tuhan, yang dari surga itu benar-benar sempurna. Ya, tidak benar-benar sempurna, dan itu akan menyempurnakan hidupmu. Nah, suatu ketika anak saya cerita, anak saya ini kan lagi masa-masa melewati masa puber, sekarang udah umurnya 20. Pak, saya mau cari yang begini. Saya bilang, kamu minta sama Tuhan Yesus. Pak, tapi saya dengar orang-orang hamba-hamba Tuhan ini, yang seminar-seminar mencari jodoh, nanti kalau dikasih ini, kasih yang jelek, Pak. Saya pikir-pikir, iya dulu saya juga kepikirannya begitu. Setiap kali ada seminar mencari jodoh, seminar tentang jodoh Anda, selalu ceritanya apa? Nanti dapatnya yang jelek, sehingga saya takut minta sama Tuhan. Waktu itu ya, saya takut nanti kalau Tuhan kasih yang begini gimana? Kalau Tuhan yang kasih begini gimana? Kalau Tuhan kasih pendek, Tuhan kasih yang terlalu tinggi, Tuhan kasih macam-macam deh. Saya takut sang Bapa yang saya minta ngasih yang tidak sesuai dengan selera saya. Nah, itu konflik ya. Saya nggak lagi cerita mencari jodoh, tapi saya lagi cerita tentang permohonan. Lalu saya bilang sama anak saya, kamu ingat nggak waktu kamu minta mainan, terus kan suka ada orang jual mainan di depan rumah kami di perumahan begitu kan, terus dia mainan murah-murah itu loh ya, Pak mau beli ini, terus bilang, enggak, jangan tapi Papa nggak pernah marahin kamu, Papa cuma bilang apa, mau nggak sabar nunggu 2 bulan lagi pas kamu ulang tahun, nanti Papa ajak kamu pergi ke tempat mainan yang bagus. Dan dia sabar, untuk aku kepengen, oke lah, dia percaya. Karena sepanjang hidupnya dia, kalau dia meminta, saya selalu bilang, berdoa ya, Suatu ketika dia butuh sepatu roda, berdoa ya, Doanya tuh sampai kita rekam itu ya, buat kenang-kenangan dulu itu, tapi nggak tahu rekamnya udah hilang handphonenya karena udah rusak. Papa, Mama bangun, kerja, mau beli sepatu roda, dalam nama Yesus beli sepatu roda, Tuhan berkati. Jadi dia berdoa, dia selalu, kalau kamu pengen berdoa ya, pengen beli sepatu roda, beli, dan berdoa. Kami biasakan dia untuk seperti itu ya, walaupun kita ada uang ya, tapi kebetulan waktu itu kita nggak punya uang. Kebetulan, karena kita baru masa-masa pemulihan ya. Terus dia berdoa, dan 1 bulan kemudian saya dapat pekerjaan yang baik, dan saya bisa belikan sepatu roda buat dia yang baik. Suatu ketika pengen sepeda, doa ya beli sepeda ya ya dalam nama Yesus punya sepeda, dan kita kasih sepeda yang baik, bukan sepeda yang jelek ya, kita belikan yang terbaik ya, kita belikan yang baik untuk ukuran kami saat itu, dan untuk dia yang pilih sendiri, dia tunjuk mau yang ini, kita langsung bayarin yang itu, nggak pakai nawar pula. Wah gila dah pokoknya dah. Lagi senang-senangnya gaji pertama. Nah, dan begitu terus. Setiap kali dia butuh apa ya? Dia suatu ketika dia pengen sesuatu, berdoa ya, berdoa ya. Saya jadi berdoa ya. Dan dia mau mainan, kamu mau nggak tunggu? Karena kita punya pengalaman yang baik, maka dia bilang, oke Bapak tunggu. Saya ajak dia pergi ke suatu toko yang cukup bagus. Mainannya itu cukup mahal sekali. Dia di situ pun dia tunjuk, wah yang ini tak tunjukkan yang lebih mahal, yang lebih bagus. Kamu mau ini enggak? Mahal Pak. Tapi kamu mau enggak? Mau Pak. Ambilin. Ambil sama dia, senang ya. Wah kita pulang dia mahal. Ukuran kami itu mahal zaman itu ya. Untuk ukuran kami itu mahal banget sama itu. Mahal banget, pakai banget. Tapi saya belikan. Waktu itu karena ulang tahun dia. Terus di dalam banyak hal kita selalu berikan terbaik. Dia pengen sepeda motor, pengen segala macam. Pengalaman ya. Ini saya kasih pengalaman yang baik dulu ya. Terus suatu ketika
dia cerita, dia datang dengan permasalahan jodoh. Dia pengen punya nanti istrinya yang bule lah, yang begini, yang artis lah, yang model lah, yang apa segala macam deh. Yang ceritanya begitu. Tapi dia ikut seminar jodoh. Pak, nanti kalau dikasihnya yang gini gimana, Pak? Saya bener. Pertama kita debat kusir kan. Tapi terus saya pikir, oh iya, saya dulu juga begitu. Terus saya ingatkan dia, ingat nggak waktu kamu kecil? Tak ceritain tuh, mah. Iya, Pak. Kamu minta ini. Terus Papa bilang, sabar, nanti kamu dapat yang baik. Dan selalu dia dapat yang terbaik. Dan dia bilang, oke, Papa. Sekarang saya mengerti. Sekarang kalau saya cari minta sama Tuhan, berarti Tuhan akan kasih saya yang terbaik buat saya ya, Pak ya. Ya, Papa saja yang brengsek bisa kasih kamu barang yang bagus, yang terbaik yang Papa bisa berikan. Apalagi Tuhan Yesus, Dia pasti akan berikan yang terbaik buat kamu. Nah, masalahnya saudaraku, banyak kita punya pengalaman dengan orang tua yang tidak begitu, janji terus tapi meleset terus. Saya ngalamin saudara dijanjiin meleset terus sama orang tua saya. Saya waktu kecil ya, waktu kecil nih, pengen beli itu jajanan, bakso kocek namanya, bakso yang dicolek itu apa namanya? Apa colek itu? Bakso colek itu ya. Terus mami bilang, "Ya nanti." Udah kita nunggu. Terus tiba-tiba kita naik beca pulang. Loh, Mi katanya mau beli itu, Mi. Saya ingetin, "Iya nanti. Saya mulai merajukan. Wah. Terus mami bilang, "Bodoh kamu. Itu yang bikin pakai celana, tahu nggak bikinnya?" Terus saya bingung, terus saya diam. Iya ya, menjijikan juga bikinnya pakai celana. Tapi terus begitu sampai rumah saya jengkel. Mami ini bohong. Kalau orang bikin bakso kocek pakai celana gimana? Masa telanjang bikinnya? Wah, saya marah sekali saudaraku. Saya marah banget, benar-benar marah itu. Masa yang menjual bakso kocek bikinnya nggak pakai celana? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin, mami saya kan bohong itu. Itu terjadi nggak cuma sekali, 2 kali. Lama-lama sekali mami bohong, saya tahu saudaraku. Suatu ketika saya dikasih kalung emas bagus sekali sama nenek saya. Kasih kalung emas itu kasih kalung emas ya. Kami ini bukan keluarga kaya. Jadi waktu saya dikasih kalung emas sama nenek saya, sama oma, saya senang sekali, tak pakai ke sekolahan. Nah, keluarga kami lagi kolaps. Si mami ngelihat ting sama si papi kan, ting dia ngelihat, wah ada obyekan nih. Dia datang, kamu kalau dibawa-bawa nanti kalau dirampas sama orang jahat gimana? Tak pikir, iya juga ya, pakainya kalau malam minggu aja atau kalau ada acara-acara. Oh iya dah, tak copot kan, kalung emasnya kan saya kasih ke si mami. Terus suatu ketika ada acara di gereja, acara inilah, atau ada acara terus, Mi, kalungnya mana Mi? Hah, sebentar tak cari. Aduh, di mana ya? Udah tanya Pak Pipi di mana? Aduh, di mana ya? Wah, semua pura-pura bego semua, Belgia belaga gila, saudara. Pokoknya udah giliran kemarin itu suruh ini dirajuk-rajuk terus. Terakhir konangan, ternyata digadein kalung saya. Saya mau marah, itu mau pakai semua, tapi itu barang saya kesayangan. Singkat cerita, dan itu terjadi berkali-kali ya saudaraku. Akhirnya itu menimbulkan, karena saya ini, kita semua bertiga itu anak-anak yang prihatin. Jadi kita bisa memaafkan ya. Kita mengerti kita memaafkan itu, kita maklum, karena itu buat kita semua, ternyata digadein buat bayar sekolah kakak saya. Gitu kan. Jadi kita bisa terima buat bayar kuliah waktu itu kalau salah, buat bayar uang kuliah kakak saya. Jadi ya oke lah, saya bisa terima itu buat kakak saya juga sayang dia kan. Tetapi itu membekas di hati saya. Suatu ketika saya berdoa sama Tuhan, setiap kali saya berdoa sama Tuhan, saya meminta sesuatu, Tuhan, saya pengen punya sepeda motor Tuhan. Terus lama, terus nanti bentar. Nanti dikasihnya ini. Saya selalu berprasangka buruk sama Tuhan, tahu nggak? Ketika setiap kali saya berdoa, saya punya iman, tetapi saya berdoa, saya minta sama Tuhan, tapi saya gagal untuk mempercayakan hidup saya. Karena saya terbiasa, I believe nobody. Saya terbiasa untuk tidak percaya kepada seorang pun, termasuk kepada orang tua saya. Dan itu berjalan terus-menerus. Singkat cerita, akhirnya finish. Saya percaya, tetapi tidak percaya. Lucu kan? Nah, berapa banyak Anda bilang percaya tapi sebenarnya tidak percaya? Ayo ngaku. Ngakunya berdoanya keras-keras. Saya klaim di dalam nama hak saya di dalam Tuhan. Terus tiba-tiba bisikan. Sebentar.
Saya lagi minta mobil, ntar dikasihnya ini lagi, mobil rongsokan, mobilnya Mr. Bean lagi. Oh Tuhan, diajari klaim semua, pegang mobilnya Alfa semua. Terus Anda punya pikiran-pikiran negatif, terus Anda mulai klaim-klaim yang nggak jelas. Memposter iman Anda sendiri dengan halusinasi dan ilusi. Ayo jujur, ya jujur. Kalau Anda nggak jujur nggak sembuh nanti. Nah itulah. Sehingga Tuhan bilang dalam Maliaki 4 ayat 6, ada pemulihan. Dan Sang Bapa ini, ya di dalam Lukas 15, yang memberikan garansi, aku terima kamu, sekalipun kamu begitu brengseknya, aku kasih yang terbaik. Waktu dia balik, dia pikir mau jadi kacung aja di rumahnya bapaknya, mau jadi kacungnya aja, mau jadi jongos saja. Tapi si bapak bilang apa? Kasih cincin, kasih kasut, kasih jubah. Dulu saya nggak nangkep. Mudah-mudahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan rema, Roh Kudus berikan rema buat saudara. Kasih cincin, kasih jubah, kasih kasut, dan itu semua yang terbaik. Dia panggil semua pelayan-pelayan untuk melayani anak yang mau jadi jongos ini. No, kamu anakku, kamu bukan jongos. Papa, aku sudah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. No, kamu sudah pulang, saya senang. Yesus berkali-kali mengajarkan kepada kita, Bapa yang jahat saja tahu memberikan yang terbaik. Loh, tadi ceritanya papanya Pak Paul, mamanya Pak Paul. Oh bukan, itu ada masalah. Mereka ada masalah. Ya, tetapi mereka selalu berusaha kasih yang terbaik. Dan saya sangat bangga dengan papa mama saya. Kenapa? Karena mereka selalu berikan terbaik, walaupun kadang-kadang bohongin saya. Tadi ya, mau beli bakso kocek yang bikin pakai celana tadi itu. Wah, itu saya masih ingat. Itu saya masih umur 5 tahun loh itu. Saya masih ingat, masih bekas di sini. Tapi bukan marah, tapi buat bercanda. Kalau saya lagi ketemu mami saya langsung gasakin dia ketawa-tawa. Wah, iya, terus anak saya tak ceritain itu kan. Ketawa-ketawa dia membuli dalam tanda petik ya mami saya gitu ya. Jadi itu jadi bercandaan karena kami udah sembuh itu ya. Hari kita sudah sembuh, kita bisa mengerti dan bisa mempercayakan hidup kita kepada Sang Bapa yang ada di sorga itu. Hari itu doamu menjadi efektif. Karena kita berdoa, tapi kita gagal mempercayakan. Sekarang kalau Tuhan gak kasih gimana? Tuhan, saya minta supaya bisa masuk ke universitas negeri yang terbaik. Kalau Tuhan gak kasih gimana? Oh, harus kasih Tuhan. Kita maksa, kita klaim, kita push up. Ternyata gak dikasih. Ayo loh. Ya kan? Tuhan bilang enggak. Oh, doanya kurang kenceng, kata Pak Pendeta. Salah, bukan. Karena Bapak punya yang lebih baik. Karena Bapak punya yang baik. Anda harus percaya. Tuhan, kenapa aku di PHK, Tuhan? Kenapa aku, Tuhan? Kenapa bukan orang itu yang suka main perempuan? Kenapa aku yang di PHK? Karena Tuhan punya yang lebih baik. Karena Bapak punya yang lebih baik buat kamu. Masalahnya kita nggak percaya kan? Anda nggak percaya kan? Kalau Anda percaya, Anda nggak bakal stres. Waktu saya kalah ya, saya kalah perang sama musuh-musuh saya keroyok habis-habisan itu. Pertama dulu saya nggak bisa terima awalnya. Tetapi ketika saya habis berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya dapat dirubah semua pikiran saya dipulihkan. Waktu saya kalah saya ngerti, Bapak, Engkau sungguh baik. Bapak, Engkau sungguh baik. Ya. Roma 8 ayat 28. Ia turut bekerja dalam segala sesuatu. Oh, jangan takut. Anda jangan mikir kalah menang sama musuh-musuhmu, sama manusia-manusia, sama dunia ini, sama kondisimu. Karena Bapak itu sudah tahu. Ayat terakhir, Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Terakhir ya. Ibu Nerliana, boleh tolong bacakan lagi Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, Pastor. Iya. Demikian bunyinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenaimu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian. Yes, yes, yes. Haleluya. Aku senang sekali dengan ayat ini ya. Masalahnya, kamu senang dengan ayat ini tapi nggak percaya toh? Ayo jujur. Sebab aku ini mengetahui rancangan ada padaku mengenai kamu. Lalu kenapa aku dipecat Tuhan? Lalu kenapa aku bangkrut? Lalu kenapa istriku meninggalkanku? Lalu mengapa suamiku pergi sama wewe gombel Tuhan? Jangan tanya mengapa. Kita ini kebanyakan tanya mengapa. Kayak emal aja lu tanya mengapa. Coba lihat ya, Anda lihat Ayub. Ayub itu kan diserang sama teman-temannya, dituduh kan. Ayub berdosa nggak? Enggak, Ayub nggak berdosa. Tapi Ayub ngomong apa? Mengapa? Serang lagi, mengapa? Apa salahku? Ayo, ketokkan kepalaku yuk kalau aku bikin salah. Ayo, ketokkan kuping lo. Ayo, taruh. bahasa kasarnya orang Medan kan begitu. Ayo, ketokkan kuping nih. Kalau gua bilang, kalau gua bikin salah, mana salah gua? Tanya, mengapa? Kalau orang Ambon bilang, mengapa? Mengapa? Oh, jangan tanya mengapa. Lihat ya, ketika Ayub berhenti tanya mengapa kepada Tuhan, ya, ia ketemu Tuhan. Kenapa? Tuhan tunjukkan. Waktu Ayub tanya mengapa, Tuhan jawabnya apa? Mengapa? Karena apa begitu? Jawabnya enggak loh. Mengapa? Tuhan nggak jawab karena. Kalau mengapa, kalau bahasa ini kan dulu ya. Kalau tanya warum, ya kan omdat kan kalau bahasa Belanda kan warum, omdat. Mengapa? Karena, ya kan, atau darum, warum darum. Maka dari itu enggak ada, Tuhan nggak bilang, nggak jawab begitu, nggak tanya jawab begitu. Kalau bahasa ini enak banget ya. Saya senang sekali kalau bahasa Jerman bahasa warum darum. Ya kan ada rimanya, warum darum. Mengapa? Karena enggak, Tuhan nggak jawab karena Tuhan nggak banyak mulut. Mengapa Tuhan kasih kuda Nil, kasih buaya, kasih apa? Ya kan kasih macam-macam kan. Terus Ayub kaget, twing. Dia berhenti tanya mengapa, dia kaget. Dari orang lain aku mendengar tentang engkau, sekarang aku tahu sendiri. Makanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu penting. Pengalaman pribadi. Saya nggak berkata harus ketemu muka dengan muka ya. Itu saya kemarin ekstrim ya. Saking bebalnya saya. Jadi Anda jangan sampai bebal. Berbahagialah orang yang percaya walaupun kita melihat. Toh, kalau saya sampai nggak percaya kelewatan. Tapi Anda berhenti tanya mengapa. Sekarang datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan bilang, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupmu. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Berhenti tanya mengapa ya? Capek. Belajar percayakan hidupmu sama Tuhan. Bilang, Bapa, kasih-Mu itu melimpah. Engkau tahu rancangan yang terbaik, sekalipun aku nggak lolos masuk seleksi pegawai negeri. Tuhan kasih yang terbaik. Dan Anda bilang, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Wah, bolak-balik khotbahnya tiap hari itu terus ya, balik-balik ke situ lagi. Iya, Anda percayakan hidup Anda pada Sang Bapa itu. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Bapa engkau sungguh baik. Dan Anda akan menjawab, tiba-tiba itu, celing, ternyata aku disuruh jadi orang kaya. Ternyata aku disuruh jadi konglomerat. Oh, ternyata aku disuruh menjadi ini. Kalau saya tidak tanya, kalau saya nggak berhenti bertanya mengapa, hari ini saya nggak di Eropa. Bayangin saudaraku, saya pernah ceritakan ini berkali-kali dan saya tidak akan bosan-bosan. Orang cari duit buat apa? Ya tentu buat anak-anak. Kalau orang waras, buat anak-anak supaya apa? Supaya anak-anak bisa punya masa depan yang baik. Kebanyakan keluarga kami, keluarga besar kami, kalau punya anak sekolah, kirim ke luar negeri. Wah, itu prestasi besar kalau kita bisa sekolahkan anak di luar negeri. Kalau saya tidak mengalami proses yang kemarin, saya kepikir nggak, Tuhan kasih visi nggak saya pergi ke Eropa? Enggak.
Ketika saya berhenti tanya mengapa, Tuhan arahkan hidup saya. Karena saya nggak peka. Kenapa nggak peka? Karena daging kita terlalu kuat. Karena daging kita terlalu, pikiran kita terlalu sibuk, kuping kita terlalu berisik. Sehingga Tuhan mau teriak pun nggak bisa. Udah deh, capek dah. Jangan teriak lagi, jangan ngomong lagi. Digiring aja terus. Digiring sama Tuhan. Nggak banyak ngomong. Karena Tuhan sudah ngomong, bukannya nggak ngomong. Tapi kita nggak dengar. Akhirnya apa? Digiring aja. Diblok, diarahkan. Digiring pelan-pelan sama Tuhan. Sampailah saya ke Eropa, anak saya sekolah di Eropa. Keren kan? Duit mah nggak punya. Tertawa, nyinyir. Duit mah nggak punya, tapi anak saya sekolah di Eropa. Dua-duanya. Keren kan? Punya tabungan nggak? Nggak punya. Tapi anak saya sekolah di Eropa. Saya dulu gaji 50 juta pun nggak sanggup nyekolahkan anak di Eropa, saudara. Berapa banyak anak pengen anaknya sekolah ke luar negeri, nggak punya sanggup. Tuhan Yesus yang baik, saya berhenti tanya mengapa, Tuhan giring dalam kehancuran saya, Tuhan pulihkan hidup saya, pelan-pelan digiring, tibalah saya di Eropa, anak saya sekolah di Eropa. Nggak pernah kepikir, waktu di Indonesia aja mau ngeleskan bahasa Jerman, waktu itu aja nggak punya duit. Tiba-tiba kita bisa ada di sini semua. Dan anak saya bisa beberapa bahasa. Dan anak saya, ya tetap namanya lulusan Eropa. Oh saudara, inilah cita. Berhentilah tanya mengapa, karena Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Haleluya.